Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, kesempatan umur, dan tentunya nikmat terbesar dalam kehidupan kita, nikmatul iman wal Islam. Dengan kesemua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala gerakkan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab, dan setiap langkah kaki kita ini penggugur dari setiap dosa dan kesalahan kita. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, suri tauladan yang terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajaran. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Hampir 3 tahun saya tidak kesini. Alhamdulillah bisa kembali silaturahim setelah pandemi ya, yang memisahkan kita, jarak ya, tapi insyaallah kita masih berada dalam ukhuwah Islamiyah dan saling mendoakan satu sama lain sesama muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema tadi mempersiapkan Ramadan terakhir, atau bisa juga mempersiapkan akhir Ramadan, karena kita ini sudah akan masuk fase itu ya, fase di Ramadan ya, atau di akhir Ramadan, di 10 malam terakhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai muqaddimah ya, ada hadis dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, supaya kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih disampaikan umur kita, kesehatan kita di bulan Ramadan tahun ini. Hadisnya cukup panjang, hanya saya persingkat. Satu hari Talhah bin Ubaidillah ini melihat atau mendapati ada 2 orang pemuda menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ini masuk Islam. Salah satu dari 2 pemuda ini setelah masuk Islam itu dikenal ibadahnya rajin sekali. Ya, ibadahnya itu giat, taat sekali. Dan satu hari kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk mengikuti satu peperangan saraya. Saraya itu peperangan yang tidak diikuti Rasul. Kalau yang diikuti oleh Rasul namanya ghazwah, seperti ghazwatu Badar, ghazwatu Uhud. Nah, si pemuda ini kemudian sami'na wa ta'na, ikut dia, ikut perang. Setelah itu ditakdirkan oleh Allah dia gugur, mati syahid di medan pertempuran. Sedangkan sahabatnya yang satunya lagi, ini ibadahnya biasa-biasa aja ya, tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menonjol. Tapi Allah lebihkan umur dia 1 tahun lebih lama dibandingkan saudaranya yang mati syahid. Berarti sahabat ini wafat di tahun depannya. Singkat cerita, Talhah kemudian bermimpi. Satu hari dia bermimpi, dalam mimpinya melihat 2 pemuda ini berada di depan pintu surga. Berarti Allah ridho dengan 2 pemuda ini. Tapi yang membuat Talhah itu kaget, terkejut Bapak Ibu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat penjaga surga, pintu surga, untuk mempersilahkan lebih dulu sahabat yang meninggal terakhir masuk surga lebih dulu, baru kemudian sahabat yang mati syahid nyusul belakangan. Akhirnya mimpi ini kemudian diceritakan oleh Talhah kepada sahabat-sahabat lainnya.
Sampailah cerita mimpi ini kepada Rasul. Lalu Rasul kemudian memanggil para sahabatnya, termasuk Tolha, dan mengatakan, kenapa kalian heran atau terkejut dengan mimpinya Tolha? Kata Tolha, ya Rasulullah, kami jelas kaget, kami jelas terkejut, karena dalam pandangan kami, mungkin juga kita semua, harusnya yang masuk surga lebih dulu itu orang yang mati syahid. Bukankah orang yang mati syahid itu adalah orang yang wafat, orang yang nanti akan masuk surga tanpa hisab? Ada keistimewaan, ada jalur khusus. Tapi ternyata Allah menentukan, ya, memutuskan yang masuk surga lebih dulu adalah yang meninggal terakhir, teman yang satu lagi. Lalu Rasul dijelaskan, baik, aku jelaskan. Pertanyaannya, pertama, bukankah sahabat yang meninggal terakhir itu Allah lebihkan umurnya 1 tahun dibandingkan sahabatnya yang mati syahid? Benar ya Rasulullah, jawab para sahabat. Yang kedua, bukankah berarti sahabat yang meninggal terakhir jumlah sujudnya jauh lebih banyak dibandingkan sahabatnya yang mati syahid? Maksud jumlah sujud, jumlah rakaat salatnya. Karena orang yang sudah meninggal itu nggak ada kewajiban salat, Pak, sudah selesai. Ya, dia wafat saja disalatkan. Ya, tapi kita yang masih hidup, sahabatnya yang kedua itu yang masih hidup, kan masih ada kewajiban sholat. Jadi hitungannya jauh lebih banyak jumlah sholatnya, ruku sujudnya dibanding sahabatnya yang meninggal dunia terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, bukankah si fulan sahabat yang meninggal terakhir Allah pertemukan lagi dia dengan Ramadan di tahun depannya? Dan di Ramadan itu dia benar-benar memaksimalkan waktu untuk beribadah. Benar ya Rasulullah, kata para sahabat, kami bersaksi si fulan di Ramadan kemarin luar biasa ibadahnya, totalitas dalam ibadahnya, dan ternyata itu menjadi Ramadan terakhir dalam kehidupan dia. Apa kata Rasulullah? Itulah yang membedakan dua sahabat ini, ya, si A dan si B ini berbeda derajatnya di sisi Allah sejauh langit dan bumi. Perbedaannya sejauh atau sesuai seperti jarak langit dan bumi. Jarak langit dan bumi pun kita yang pasti itu nggak tahu gitu, ya. Tapi ini derajatnya berbeda. Lalu kemudian ada ayat walikullin darajatum mimma amilu. Setiap kalian di surga Allah punya derajat, punya kelas, punya level yang beda-beda. Mimma amilu, tergantung dengan amalannya, tergantung amalannya. Jadi di surga itu Bapak Ibu nanti ada levelnya, ada kelasnya. Yang membedakan kelas dan levelnya itu adalah amalan. Di dunia juga kita sudah ada kelas-kelas begitu kan. Contoh Bapak Ibu mau ke Surabaya naik kereta api, kan ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif. Walaupun rangkaian gerbongnya sama ke Surabaya, tetapi beda fasilitasnya, beda pelayanannya, ya, tentu beda harganya. Tapi yang membedakan itu status sosial, ekonomi seseorang, bukan karena amal ibadah. Kalau Bapak mampu membeli tiket eksekutif, sedangkan saya hanya ekonomi, yaitu kemampuan saya secara finansial. Tapi tentu yang Bapak dapatkan kan berbeda. Nah ini kalau di dunia perbedaannya karena sosial ekonomi. Tapi di surga bukan karena itu, bukan karena kaya dan miskinnya, bukan karena dia rakyat atau pejabatnya, bukan. Mimma amilu kata Allah, karena amal ibadahnya. Ya. Sehingga kalau saya naik kelas ekonomi, Bapak eksekutif, coba biasanya penumpang ekonomi itu nggak bisa main ke gerbong kelas eksekutif, karena selalu ada penjaga gitu. Ya, selalu ada petugas, maaf Pak, bisa diperlihatkan tiket Bapak, pas lihat, oh maaf Bapak gerbong di belakang. Tapi kadang-kadang yang kelas eksekutif main ke kelas ekonomi biasa aja Pak. Yang nggak boleh itu orang yang level bawah naik ke atas. Ya, kalau naik dari atas ke bawah sih bebas. Ya. Nah itu yang membedakan. Padahal itu rangkaian gerbong sama-sama ke Surabaya semua. Tapi beda dari sisi fasilitas. Ya, yang ekonomi mungkin gak AC, kipas angin aja gitu kan. Tapi yang eksekutif sudah AC, sudah diberikan snack, bahkan makanan, ya. Kemudian selimut dan lain sebagainya, karena memang spesial. Fasilitas yang membedakan kekuatan finansial.
Tapi di surga Allah perbedaan level itu karena amal perbuatan. Sehingga makanya Bapak Ibu, kita bisa juga kemudian berbarengan dengan Rasulullah SAW kalau demikian. Karena ternyata tidak pernah ada Rasulullah bersabda yang akan masuk surga dan membersamaiku adalah orang-orang yang mereka keluargaku. Nggak ada. Apakah ada hadis-hadis Rasulullah tentang nepotisme keluarga? Nggak ada. Ya, bahkan kalau Fatimah mencuri, kata Rasulullah, aku sendiri yang akan mengeksekusinya. Termasuk di surga, Rasul tidak ada kemudian hak istimewa keluarganya saja. Yang lain nggak bareng dengan beliau. Sahabatnya saja yang lain. Kalau itu maka kita memang nggak ada peluang untuk bisa membersamai Rasulullah. Tapi ternyata banyak sekali baik ayat-ayat maupun hadis-hadis Rasul yang menjelaskan siapapun bisa dan berhak membersamai Rasul di surga. Saya kasih 2 contoh hadis. Pertama, Abdullah bin Rabi radhiyallahu anhu. Dia ini pelayan Rasul juga selain Anas bin Malik. Jadi kalau Rasul mau wudu, mau apa, itu diambilkan airnya, disiapkan. Satu ketika kata Rasulullah, "Sal, minta sama aku. Kamu mau apa dari aku?" Ya. Upahlah balasannya gitu, mau apa dari aku? Minta saja. Apa kata Abdullah bin Rabi? "Ya Rasulullah, aku hanya minta agar aku bisa membersamaimu di surga. Seperti halnya aku menyertai membersamaimu di dunia." Ada lagi nggak kata Rasulullah yang lain? Enggak, itu sudah permintaan tertinggi sudah. Ya itu sudah permintaan tertinggi Pak. Kalau bersama Rasul ya pasti di surga, dan surganya pun surga yang paling tinggi. Baik kata Rasulullah, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Hadis ini diletakkan oleh para ulama hadis itu di bab as-shalah, di kitabus shalah, bab sholat tatawu, sholat sunnah. Maksud memperbanyak sujud itu memperbanyak sholat sunnah. Dan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Kita bisa melakukan, bukan hanya para sahabat. Berarti dari hadis ini sebuah kabar gembira, kita juga bisa membersamai Rasulullah SAW dengan memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, hadis yang kedua, kata Rasulullah, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Yang paling dekat nanti majlisnya denganku, ini majlis nih Pak. Ya, ini majlis. Berarti bareng kan kita ini majlis ini. Maka kata Rasul, yang paling dekat nanti majlisnya di yaumul qiyamah denganku paling dekat siapa? Tidak disebutkan anakku, cucuku, istri-istriku, tidak, tapi ahasinukum akhlaqan, siapapun yang akhlaknya baik. Berarti kita punya peluang juga Pak. Intinya di kebaikan akhlak, ya, bisa membersamai Rasulullah SAW, bukan karena punya kedekatan dengan Rasul, mungkin baik secara nasab atau lintas waktunya, waktu zamannya bareng dengan beliau, para sahabat, tidak. Karena kalau dianggap yang sejaman dengan beliau, Abu Lahab, Abu Jahal pun sejaman, tapi nggak membersamai Rasul. Ya. Dan hadis terakhir, Rasulullah SAW menunggu di Al-Kautsar, di telaganya Rasulullah. Lalu kemudian ditanya, siapa yang engkau tunggu ya wahai Muhammad? Ummati. Ya, dalam hadis yang lain, ashtaqu ila ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami juga ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku tapi kalian sahabat-sahabatku. Padahal apa beda saudara dengan sahabat gitu ya. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Sahabat ini kemudian kan penasaran, kita ini nggak disebut saudara sama Rasul, malah disebut sahabat aja. Lalu siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Humul ladzina lam yarawni walakin yattabi'uni. Atau yang hadis yang lain, walakin yu'minu bi. Mereka adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat aku, tidak pernah sejaman dengan aku, tapi mereka mengikutiku, mereka mengimaniku. Maka itulah saudara-saudaraku. Siapa yang dimaksud itu Pak? Kita kan umatnya, kita nggak pernah sejaman dengan Rasul, nggak pernah bertemu dengan Rasul Pak, tapi disebut saudara. Coba ya, diakui sebagai saudara. Siapa yang tidak ingin diakui sebagai saudara Rasulullah SAW? Ya. Nah 3 hadis ini tuh Pak, berarti ada peluang kita. Lalu dikaitkan dengan hadis Talha, hadis ini sebagai sebuah kabar gembira, masya Allah.
bahwasanya kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 tahun kemarin pandemi, banyak saudara-saudara kita yang wafat karena pandemi. Tapi kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Mereka yang sudah wafat nggak ketemu lagi dengan Ramadan, Pak, selesai. Ya, tapi kalau dikaitkan selama dia muslim, bukankah dalam hadis Rasul ada orang-orang yang wafatnya dinilai syahid? Jadi ada yang wafat, ada yang mati syahid, ada yang meninggalnya nilainya syahid, itu beda. Kalau yang mati syahid itu seperti yang tadi, perang di jalan Allah, itu mati syahid. Maka perlakuan kepada jenazah nggak usah dimandikan, Pak, nggak usah dikafani, sudah kuburkan langsung dengan kondisi bersimbah darah begitu, biarkan, karena nanti Allah akan membangkitkan orang tersebut dalam kondisi seperti itu dan untuk menjadi saksi nanti, untuk menjadi bukti. Itu orang yang mati syahid. Ada orang yang meninggal nilainya syahid, meninggalnya biasa. Siapa mereka? Satu, mereka yang terkena wabah taun, penyakit. Sekarang pandemi. Selama mereka muslim, ketika mereka wafat, mereka itu masuk dalam kategori syuhada, nilainya syahid. Tapi kemudian perlakuan jenazahnya biasa sebenarnya. Ya, mereka yang wafat Covid itu kan ya diperlakukan biasa, dikafani, hanya waktu itu ada prokes tersendiri. Ya, harus pakai peti dan lain sebagainya lah. Tapi kan dimandikan biasa tuh, Pak. Dikafani biasa itu. Ya, hanya khusus. Saya tidak bisa memandikan almarhumah istri saya, tapi saya meminta menyaksikan agar ketika dia dimandikan saya melihat. Ya. Tapi itu kan proses ya, prokes gitu kan, kita ikuti, Pak. Lalu kemudian siapa yang kedua? Orang yang sakit mabtun, perut, yang kaitan dengan sakit perut lah, Pak, perut, lambung dan lain sebagainya, ya, mah gitu, pokoknya yang berkaitan dengan perut. Ya, satu hari bapak misalkan sakit perut, buang-buang air besar, ternyata wafat. Nah, mabtun namanya itu. Wafat tapi nilainya syahid, tapi perlakuannya sama seperti orang yang pada umumnya meninggal. Yang ketiga siapa? Orang yang wafat tenggelam. Yang wafat tenggelam, diketemukan jenazahnya, mandikan biasa dan kafani, kemudian kuburkan. Nilainya syahid. Siapa lagi? Orang yang wafat tertimpa reruntuhan, gempa bumi, longsor. Itu wafatnya, wafat biasa, tapi nilainya syahid. Orang yang kebakaran, terbakar gitu ya. Mari mungkin saudara-saudara kita misalnya di Pelumpang, itu kebakaran, nilainya syahid. Dan yang terakhir siapa? Orang yang seorang wanita yang wafat karena melahirkan. Ya. Hadis yang lain banyak juga, ada dua. Satu yang keluar untuk mencari ilmu, keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, kata Rasul. Dia berada di jalan Allah sampai dia kembali lagi ke rumah. Kalau ada terjadi apa-apa misalkan saat kita mencari ilmu, maka nilai syahid. Dan juga seorang suami yang mencari keluar rumah mencari nafkah yang halal dan thayyib untuk keluarganya. Jadi jangan khawatir, bapak-bapak, kalau seandainya bapak-bapak keluar mencari nafkah yang halal dan thayyib, ditakdirkan misalnya kemudian terjadi ya kecelakaan atau apa, meninggal dunia Bapak, nilainya syahid, karena Bapak sedang mencari nafkah yang halal dan thayyib, dan itu disebut fisabilillah oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah. Mau nggak Pak, kira-kira Pak? Lagi nyari nafkah meninggal. Ya. Ya, itu nilainya supaya apa? Supaya kita nggak merasa nyari nafkah itu rutinitas, padahal itu ibadah besar. Ya, itu ibadah yang paling besar. Sesuap nasi yang dimasukkan ke dalam mulut istri dan anak kita, fahiyah sadaqah, kata Rasulullah. Itu sedekah besar. Ya. Nah, supaya kita semangat gitu. Ternyata tidak harus sabilillah itu kemudian perang di jalan Allah. Nilai-nilainya banyak ada, tersebar, termasuk kita mencari ilmu. Nah, itu Pak. Mereka sudah mendahului kita dengan menjemput kesyahidan mereka. Yang jadi pertanyaan kita nih yang belum tahu syahid enggaknya gitu. Hanya satu yang kemudian kita diberikan keistimewaan, Allah sedang lebihkan umur kita dibandingkan mereka yang sudah wafat. Maka harus mengejar ketertinggalan. Seperti sahabat tadi yang kedua, dia tahu saudaranya itu temannya yang sama-sama masuk Islam itu lebih dulu wafat karena syahid, maka dia berazam, saya harus kejar ketertinggalan dari saudara saya yang syahid. Ternyata dia berhasil di Ramadan itu, dia maksimalkan waktunya.
kesempatannya untuk ibadah semaksimal mungkin, sesempurna mungkin ibadahnya, ternyata itu menjadi Ramadan terakhir, dan itu ya menjadi amal penutup terbaik dalam kehidupan dia. Maka kata Rasulullah, dia dengan temannya yang syahid derajatnya berbeda antara langit dan bumi. Dan temannya yang syahid nggak protes ke Allah karena tahu keistimewaannya, walaupun dia nggak mati syahid, ya. Tapi tadi dengan umur yang hanya setahun selisihnya, Pak, setahun selisihnya, itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan derajatnya sampai seperti langit dan bumi perbedaannya. Nah, ini kesempatan umur yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, jangan kita sia-siakan. Nah, terkait dengan itu, karena Rasulullah dan para sahabatnya setiap Ramadan selalu menghadirkan spirit, andai ini Ramadan terakhir saya, ini menjadi Ramadan terakhir saya. Karena Rasul pernah bersabda kepada seorang Arab Badui ketika dia minta nasihat kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qum ilas salati ka salati muwaddi'. Salatlah kamu seperti itu adalah salat perpisahanmu, seperti itu adalah salat terakhirmu. Biasanya kalau kita menganggap itu terakhir, pasti kita akan maksimal, Pak. Oh, kita habis-habisan pokoknya. Kenapa? Karena kita tahu ini terakhir, misalnya. Ya. Andaikan kita tahu besok lusa kita kemudian wafat, kan kita saat ini taubat luar biasa, benar-benar sungguh-sungguh. Tidak ada sedetik pun kecuali kita lalui dengan ibadah. Tapi kan masalahnya Allah misteri, apa Allah rahasiakan ini. Ini kan misteri kematian itu. Ya, yang harus kita lakukan selalu menghadirkan bahwa seolah ini adalah Ramadan terakhir. Para sahabat begitu, salafus saleh gitu. Datang Ramadan, ini seolah menjadi Ramadan terakhir saya, maka dia maksimal. Ternyata tahun depan dipertemukan lagi dengan Ramadan, begitu lagi. Ini seolah Ramadan terakhir saya. Bukan kemudian ingin mendahului takdir Allah, tapi menghadirkan semangat dan kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam beribadah Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan istimewa ini, Pak. Dan keistimewaannya itu digambarkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidul Khatir. Saya membaca perumpamaan beliau itu unik dan sangat menarik. Nggak pernah kepikiran, tapi beliau sampai ke sana. Itulah kedalaman ilmu beliau. Apa kata beliau? Mathalus syuhuri indallah, mathalus syuhuri 12 syahran. Perumpamaan 12 bulan Hijriah, 12 bulan Hijriah, Muharram sampai Zulhijjah, Pak. Kamathali auladi Yaqub, seperti anak-anaknya Nabi Yaqub. Berapa anak Nabi Yaqub, Pak? Pak, Bu, berapa anak Nabi Yaqub? Nah, ini baru sahur kan? Sahur nggak nih? Karena masih kurang konsentrasi. Atau nggak minum tadi sahurnya? Berapa anak Nabi Yaqub? Cluenya sudah ada di depan. Perumpamaan 12 bulan Hijriah seperti anak-anak Nabi Yaqub. Berapa anak Nabi Yaqub? Nah, nggak sahur kayaknya nih Bapak nih. Padahal baru 5:30, Pak, baru 1 jam yang lalu. Udah mulai kok nggak konsen. 12 bulan Hijriah diumpamakan dengan anak Nabi Yaqub, berarti anak Nabi Yaqub 12, karena perumpamaan harus sama, Pak. Harus mirip. Kama anna Yusuf ahabbu ilaihi, sebagaimana Yusuf itu adalah anak yang paling dicintai oleh Yakub dari 12, Yusuf yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihi wassalam. Wa kadzalika Ramadan ahabbu syuhuri ilallah. Maka demikian juga Ramadan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perumpamaannya pas banget. 12 bulan Hijriah dengan 12 anak Nabi Yakub. Dari 12 anak Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Dari 12 bulan Hijriah, Allah lebih mencintai Ramadan dibanding 11 bulan lain. Kenapa Nabi Yakub lebih sayang kepada Yusuf? Tentu karena Yusuf punya keistimewaan, Pak. Tapi maksudnya saya ingin pesankan di sini, ternyata kalau orang tua ada kecenderungan lebih kepada salah satu anaknya, itu wajar, lumrah, normal, secara hati. Yang nggak boleh adalah orang tua bersikap tidak adil kepada anak-anaknya. Tapi kecenderungan itu nggak bisa dimungkiri, Pak. Nabi Yakub aja nggak bisa, karena urusan hati serahkannya kepada Allah. Kita nggak bisa mengendalikan, ya. Jadi kalau bapak ibu jangan punya anak 12, punya anak 2 saja. Saya yakin bapak ibu ada kecenderungan ke salah satunya. Mungkin bapak ke anak 1, ke pertama, ibu ke anak yang kedua. Tapi ini urusan hati. Hanya kalau kemudian berbentuk sikap tindakan, ibu tetap bersikap adil, bapak tetap bersikap adil. Cuman kecenderungan hati, condongnya itu ada ke salah satunya, Pak. Biasa. Maka Rasulullah meminta ampun kepada Allah atas apa yang beliau tidak bisa adil kepada istri-istrinya. Istri beliau lebih dari 1. Tapi Rasul meminta kepada Allah, ya Allah,
ampuni atas apa yang aku tidak bisa adil kepada istri-istriku. Bab apa, Pak? Bab apa? Bab perasaan. Ya, bab perasaan, Pak. Kalau pemberian nafkah semua, giliran Rasul adalah manusia yang paling adil, pemimpin yang paling adil dalam rumah tangga ataupun dalam negara. Tapi bab hati Rasul nggak bisa juga kendalikan, Pak. Iya kan? Rasul yang ada istrinya memang lebih dari satu, Bapak istrinya satu masih ada kepada yang lainnya yang nggak adil bilang gitu. Yang masalah Bapak istri satu tapi kecenderungannya ke orang lain, nah itu yang nggak beres kan gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yusuf punya keistimewaan yang tidak dimiliki 11 saudara. Jelas itu. Tapi keistimewaan yang membuat Yakub lebih sayang bukan keistimewaan yang sifatnya materi, Pak. Karena ada orang tua yang suka membandingkan anaknya dari sisi materi, itu yang nggak boleh. Lihat dong kakak kamu itu udah kerja, udah bisa ngasih ke orang tua, udah punya mobil, udah punya rumah. Adiknya tuh diam aja. Merasa kemudian dibandingkan dari sisi materi, pada rizki masing-masing sudah ada. Allah sudah jamin. Sehingga kemudian dia menimbulkan, wah saya ini rizkinya, nah begitu. Padahal sudah dijamin kan. Jangan juga membandingkan dari sisi misalnya apa? Kecerdasan. Ya, ngomong ke kakaknya, lihat dong adik kamu selalu berprestasi di sekolah, ranking 1 terus. Daripada kamu kakaknya, ranking sesuai jumlah murid. Ya, contoh misalnya murid 30 ranking 30. Ya pernah 10 besar karena muridnya 10. Ya. Itu nggak boleh juga. Atau dari sisi ketampanan, wajah, kecantikan. Ya. Dibandingkan sama orang tuanya. Kak, kok kamu begini ya wajahnya? Adik kamu kok putih ya? Kok kamu gini? Wajah kan kembali aja ke bapak ibu, nggak usah nyalahin siapa-siapa. Bapak sama ibu gimana kan begitu? Ya karena kan genetik itu nggak akan lari kemana gitu. Tapi yang dimiliki oleh Yusuf yang tidak dimiliki 11 saudaranya, kalau karena ketampanan, Yusuf karena lebih tampan kali Ustaz, enggak. Maksudnya bagaimanapun 11 saudaranya ada kemiripan dengan Yusuf karena satu rahim, Pak Bu. Pasti ada yang ganteng-ganteng. Hanya Yusuf memang jelas paling ganteng, iya. Tapi bukan itu pertimbangan Nabi Yakub. Kalau kita lebih sayang kepada anak kita karena pertimbangan fisiknya, maka kita tidak bersikap tidak adil. Ya. Tapi Yusuf tidak, Nabi Yakub tidak begitu kepada Yusuf. Walaupun memang Yusuf paling tampan, iya. Bahkan dalam Ibnu Katsir, ketampanan Yusuf itu adalah 1/4 ketampanan penduduk bumi. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, 1/4-nya ada di wajah Yusuf. Kalau 1/4-nya ada di wajah Yusuf, Bapak dapat berapa persen? Maka Bapak jangan pernah ngaku paling ganteng, karena Bapak ini sisa Nabi Yusuf, Pak. Itu juga udah diperes, Pak. Ya. Kalau karena ketampanan, bukan. Karena Yusuf punya akhlak yang mulia, yang tidak dimiliki oleh 11 saudaranya. Kita lihat kisah Nabi Yusuf, Pak. Kalau Bapak baca kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran, Allah bahkan menamakan surat itu langsung nama beliau Yusuf. Kita lihat dari awal sampai akhir, Yusuf itu kisahnya ada di surat itu aja. Dan di surat itu nggak ada kisah Nabi yang lain. Ya kalaupun disinggung ada Yakub karena memang ayahnya kan begitu. Tapi ini Yusuf pelaku utamanya dari ayat pertama sampai terakhir. Dan Allah sendiri yang menyebutkan kisah Yusuf sebagai ahsanal qasas, kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah terbaik. Ternyata kisah terbaik bukan kisah Nabi yang lain, tapi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Lengkap, Pak Bu. Nabi Yusuf itu kisahnya tentang penderitaan, tentang jahatnya saudara-saudaranya, tentang kemudian dia dijual dan sebagainya. Romantismenya, kisah percintaannya gitu ada juga. Sampai akhirnya Yusuf menjadi orang yang sukses, menteri besar yang mengurusi urusan perut semua penduduk Mesir. Saya curiga produser dan juga sutradara sinetron Indonesia sepertinya mengambil inspirasi kisah Yusuf. Kan sinetron kita gitu, Bu. Ya, para ibu nih, pelaku utamanya itu kan biasa susah dulu ya, susah, dijahatin, dizolimi, macam-macam lah, diusir dari rumah, ya, ada kisah percintaannya juga. Akhirnya apa? Dia nikah sama orang kaya, sukses, berhasil. Kayak begitu sinetron kita itu. Udah aja baca kisah Yusuf, Pak. Ya, karena dari situ inspirasinya, Bu. Tapi dari kesimpulan kisah tersebut, apa yang kita simpulkan? Yusuf
punya akhlak yang mulia, sehingga Rasulullah punya nama panggilan khusus kepada Yusuf. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul punya panggilan khusus kepada Nabi Yusuf. Kan setiap nabi punya gelar. Ibrahim siapa gelar, apa gelarnya? Khalilullah, ya kan, kekasih Allah. Nabi Yakub apa gelarnya? Israel. Isra artinya pilihan, il Allah. Maka kalau disebut Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Musa apa gelarnya, Pak? Kalimullah, orang yang pernah diajak, Nabi yang pernah diajak bicara oleh Allah di Bukit Sinai, Tur Sina. Nabi Muhammad apa gelarnya? Habibullah, ya kan? Nabi Yusuf ada diberikan oleh Rasulullah, dipanggilnya dengan apa, Pak? Ingat ya, bukan Ucup ya. Jangan Yusuf itu ganti jadi Ucup ini. Nama sebagus-bagus dipanggil Ucup. Maaf Pak Yusuf kalau ada di sini. Siapa panggilan Nabi Yusuf? Rasulullah manggilnya Al-Karim, yang mulia. Ini sifat Allah yang disandingkan dengan Al-Quran. Al-Quranul Karim. Bayangkan. Ya, Al-Quranul Karim. Quran yang mulia. Ya. Kalau ganteng Pak, kalau cantik bahasa Arabnya Jamil atau Jamilah. Iya kan? Ya, Jamil atau Jamilah begitu. Kalau ganteng Jamil, kalau cantik Jamilah. Maaf, di sini ada Bapak Jamil? Nggak ada. Ibu Jamilah? Nggak ada. Berarti nggak tampan, nggak cantik di sini. Ya. Itu kalau ketampanan, kecantikan. Tapi kalau karim ini bukan kepada paras, tapi kepada akhlak. Maka ada istilah akhlakul karimah, nggak ada akhlakul jamilah. Kalau tampan iya cantik, tapi kalau karim lebih ke mempesona, aura dalamnya itu keluar mempesona orang, padahal mungkin wajahnya biasa-biasa. Ini karena akhlak. Karena ada orang yang wajahnya ganteng, cantik, tapi akhlaknya bejat. Kita nggak respect sama orang itu. Dan itu nggak masuk kualifikasi untuk dijadikan sahabat oleh kita. Dalam Islam jangan. Walaupun wajahnya cantik ataupun ganteng, tapi akhlaknya buruk, bejat, udah tinggalkan. Tapi ada orang yang biasa-biasa wajahnya, akhlaknya luar biasa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, jauh dari kata ganteng dan tampan, Pak. Bilal itu jauh dari kata ganteng dan tampan. Tapi Rasul begitu terpesona dengan Bilal. Bilal itu mana hitam, legam, mantan budak hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia orang miskin, pendatang bukan orang Arab, jauh dari Habasyah, tapi sangat mempesona. Dan kemudian para sahabat juga kagum sama Bilal. Kenapa? Karena bunyi terompahnya Bilal sudah ada di surga, orangnya masih ada di dunia. Karena wajahnya juga nggak ganteng, Pak. Ini kabar gembira bagi bapak ibu yang wajahnya pas-pasan. Karena syarat masuk surga tidak harus ganteng, Pak. Ya, gembira, Pak, gembira, alhamdulillah. Karena kalau syarat masuk surga karena ganteng, kayaknya kita nggak masuk kualifikasi deh, Pak. Ya, mau saingan sama orang India kalah, mau saingan sama orang Arab apalagi. Ya, mau saingan sama orang Korea sama juga. Ya, kulitnya beda. Nah, itu karena akhlak. Tadi kan sesuai dengan hadis Allah, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah yang akhlaknya baik. Maka disebutlah Nabi Yusuf itu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yusuf itu Karim, mulia. Ibnul Karim, anak yang mulia. Siapa? Siapa tadi ayahnya Yusuf? Yakub. Ibnul Karim, Yusuf juga cucu dari orang yang mulia. Cucu siapa Yusuf itu? Yakub anak siapa, Pak? Ishak. Maka kemudian cucu orang yang mulia, cucu Ishak. Ibnul Karim, Yusuf juga cicitnya dari orang yang mulia. Cicitnya siapa, uyutnya? Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf disebut Al-Karim oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, terkait dengan Ramadan, apa keistimewaan Ramadan yang tidak dimiliki 11 bulan lainnya, kan gitu. Sebagaimana Yakub lebih sayang kepada Yusuf karena punya keistimewaan. Maka kemudian keistimewaan ini kita ubah menjadi sebuah amal ibadah, menjadi sebuah kurikulum Nabi Muhammad. Setiap Ramadan ini kurikulum beliau. Kadang kita mau Ramadan tuh bingung mau melakukan apa. Ada juga yang terlalu banyak target. Pokoknya Ramadan pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi karena nggak fokus dan konsentrasi sehingga nggak ada yang tercapai targetnya. Maka fokuskan walaupun sedikit, tapi itu konsentrasi kita sehingga tercapai maksimal. Kita itu kadang kurang konsentrasi aja, Pak. Kurang fokus.
Ya, terlalu banyak target, tidak konsentrasi, tidak fokus, nggak menyesuaikan kemampuan diri, akhirnya nggak tercapai satupun. Maka ada 5 amalan yang itu bisa kita maknai sebagai amalan untuk mempersiapkan Ramadan terakhir atau amalan untuk akhir Ramadan kita. Ya, saya sebut 5 bukan kemudian membatasi hanya 5, Pak. Padahal syariat Allah banyak. Hanya saya ingin fokus saja, konsentrasi. Bukankah kata Rasulullah, Allah lebih mencintai amalan yang sedikit, yang kontinu walaupun sedikit, dibandingkan sekali banyak tapi nggak beramal lagi. Lebih baik ya nyicil sedikit tapi kontinu, Pak, Bu. Ya. Nah, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali ya, ketika amalan kurikulum Nabi Muhammad SAW tadi, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah di setiap Ramadan? 5, 4 yang pertama ini biasa kita lakukan di luar Ramadan. 1 saja yang spesial di Ramadan. Pertama, meningkatkan kualitas sholat kita. Jadi Ramadan tuh cluenya, kata kuncinya peningkatan dan konsistensi. Ada peningkatan berarti, Pak. Apa peningkatannya? Sholat wajib jelas, nggak usah dibicarakan lagi. Di luar Ramadan juga sholat wajib kita lakukan. Tapi di Ramadan jaga, coba kalau bapak, wabil khusus kaum pria, kalau bapak-bapak bisa menjaga 5 waktu yang wajib ini setiap hari berjamaah di masjid, pasti akan ada keajaiban dalam kehidupan bapak-bapak. Kalau itu bisa jaga 1 bulan aja, ya nggak harus di masjid sini kan, nanti sholat zuhur dan asar bapak di kantor, hidupkan, makmurkan yang di kantor masjidnya. Saat saya kan di kantor zuhur asar, ya udah berarti kan di kantor pasti ada masjid lah, minimal musola kan gitu ya. Ya, ada tempat berjamaah 5 waktu kan di situ yang dilakukan, yang biasa digunakan. Itu dirutinkan, dijaga tadi ya, peningkatan sekaligus konsistensi. Coba jaga aja, Pak, 1 bulan penuh ini 5 waktu berjamaah di masjid, kaum bapak wabil khusus. Ya, karena kaum ibu secara fikih tidak ada penekanan khusus. Kaum laki-laki ini, ya. Bukankah Ramadan itu adalah bulan keajaiban, Pak? Banyak keajaiban yang terjadi di bulan Ramadan. Tahun ini kita berusia kemerdekaan kita, kalau hitungan hijriah 80 tahun. Di tanggal 9 Ramadan hari Jumat, Allah menganugerahkan kemerdekaan untuk bangsa kita. Kalau hitungan hijriah kita 80, Pak. Kalau hitungan Masehi kita baru masuk 78 tahun ini. Kemerdekaan kita 45, 2023 78 tahun. Tapi kalau Ramadan, kalau Hijriah kita sudah 80 tahun. Kadang kita lupakan itu, Pak. Allah menganugerahkannya kan di bulan Ramadan. Tanggal 9 di hari Jumat. Sayang Jumat kemarin pasnya tanggal 10 kalau nggak salah. Bertepatannya Jumat kemarin atau tanggal 9 saya lupa. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu biasanya lebih hafal kalau tanggal di bulan Ramadan ya. Sekarang sudah hari keberapa puasa? Oh, kan hafal kan? Ya, kalau Ramadan udah berapa? Saya salah aja nyebutin bisa dikoreksi. Hari ini kita Ramadan ke-17, 18 Ustaz. Nah, kan gitu. Semangat gitu. Ya. Tapi kalau Syawal nanti lupa lagi. Syawal tanggal berapa, Bu? Oh, mikir dia tanggal berapa. Kalau Ramadan fokus, Pak. Kan fokus kepada hijriyahnya kan? Fokus kepada hijriyahnya. Kalau ke Masehinya hanya fokus ke THR-nya kan gitu. Udah keluar belum, Pak? THR-nya udah cair ya. Ya. Nah, berarti ini sholat 5 waktu. Lalu peningkatan, tingkatkan dengan sholat sunnahnya. Pertama rawatib. Disebut rawatib itu, Pak, dia pendamping sholat wajib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Itu namanya rawatib, mendampingi sholat wajib kita. Yang kedua dinamakan rawatib karena dia menyempurnakan ibadah sholat wajib kita kalau kurang. Mungkin sholat wajib kita ada nggak khusyuknya, mungkin kurang di awal waktunya, disempurnakan, ditutupi kekurangannya oleh sholat sunnah rawatib. Kata Rasulullah, man shalla 12 rakaatan, siapa yang sholat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, pada siang dan malamnya, ya sehari semalam, bunyalahu baitun fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surga. Sejak mendengar hadis ini, para sahabat tidak pernah meninggalkan rawatib, qobliyah maupun ba'diyah. 12 itu ke apa aja, Ustaz? 12 itu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu 12. Dalam riwayat Ibnu Umar 10 rakaat sama dibangunkan surga, istana di surga Allah. 10 itu 1, 2 rakaat sebelum subuh. Lah, tinggal yang 4 rakaat sebelum zuhur jadi 2, maka jadi 10 semua. Itu aja dijaga tuh, Pak. Ya. Rawatibnya. Belum nanti duha.
Duha itu dibagi 3. Pertama ada duha di awal waktu, duha pertengahan, duha akhir waktu. Kalau awal waktu, saya bahas awal waktu. Kapan awal waktu? Awal waktu itu 1,5 jam setelah azan subuh, sekitar jam 6. Yang sering kita sebut sholat sunnah isyraq atau syuruk. Itu tuh sholat duha di awal waktu, Pak. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan itu sholat duha di awal waktu, 1,5 jam setelah azan subuh. Ya. Apa? Man shallal ghadata fi jama'atin. Kata Rasulullah, siapa yang salat subuh berjamaah. Di sini nggak disebutkan di masjid. Artinya apa? Kaum wanita pun yang nggak ada kewajiban berjamaah di masjid bisa mendapatkan keutamaan ini. Kalaupun ibu kemudian salatnya di rumah, berjamaahnya sama anak-anak di rumah, nggak ke masjid, tapi dapat keutamaan ini. Siapa yang salat subuh berjamaah, lalu kemudian dia duduk dan berzikir. Setelah salat subuh nih duduk berzikir. Zikir ada 3 maknanya. Kata Ibnu Qayyim, 1, zikir di sini membaca kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu zikir. Yang kedua, zikir di sini membaca Quran. Karena Al-Quran nama lainnya adalah adz-dzikru. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang ketiga, zikir di sini tafakkur, yaitu mengkaji ilmu. Kayak begini kajian, maka Bapak Ibu sedang zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Maka kalau lagi ada kajian subuh kemudian ada yang tidur, jangan dibangunin, Pak. Dia sedang berzikir. Ya, dia sedang berzikir. Sebab kan dalam alasannya kok tidur? Wa ala junubihim, kata Al-Quran. Dalam keadaan berbaring. Nggak apa-apa, nggak usah dibangunin, Pak. Ya. Itu justru saking meresapnya itu kajian ustadznya sampai dihayati betul. Bukankah dalam satu kajian majelis ilmu itu Allah turunkan kesakinahan, rahmat, ketenangan. Nah, tenang, cuman tenangnya overdosis. Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya kan? Kalau mau tidur, saya nggak pernah kemudian ada kajian saya itu tidur, oh bangunin dan sebagainya. Enggak, kenapa? Itu nikmat rahmat dari Allah, nggak apa-apa, Pak. Ya. Cuman luar biasa kagumnya ada orang yang lagi ngaji bisa tidur nah gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Tafakkur. Nah, mentafak ini kita sedang mentafakuri ini ayat-ayat Allah, maka kita masuk kategori zikir. Lalu kemudian hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit, tsumma shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat, pahalanya seperti haji atau umroh sempurna kata Rasul. Ya, itu salat sunnah isyraq disebut salat awal duha. Duha di awal waktu. Jadi kalau Bapak Ibu belum sanggup dan mampu untuk ibadah umroh yang sesungguhnya, jaga ini aja. Duduk, walaupun gak di masjid, misalnya Ibu di rumah, duduk baca Quran dulu, dengerin dulu kajian mungkin lewat TV atau apa YouTube, sampai terbit matahari Ibu kemudian nanti salat atau dilebihkan beberapa menit, kemudian salat, maka pahalanya seperti haji dan umroh kata Rasulullah. Tapi tidak menggugurkan kewajiban haji umroh ya, Bu ya. Jangan gini, umroh Bu, udah tiap pagi, jangan. Saya tiap hari juga umroh, Ustaz. Ya, itu nilai pahalanya, kewajiban umrohnya nggak gugur, kewajiban hajinya nggak gugur. Jadi jaga sholat. Yang kedua, apa amalan yang kita jaga? Ibadah saum. Puasa. Puasa itu, Ramadan itu istimewa karena ada puasa, Pak. Kenapa? Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan pada kalian pada bulan Ramadan puasanya. Enggak tanggung-tanggung Allah wajibkan sebulan penuh. Ada enggak di luar Ramadan, di bulan Hijriyah lainnya yang ada syariat ibadah puasa wajib? Ada enggak? Di bulan Muharram ada enggak? Safar, Rabiul Awal sampai Zulhijjah ada enggak, Pak? Enggak ada. Cari, kasih ke saya kalau ada 1 hari aja, jangan sebulan. Enggak ada, Pak. Karena yang ada cuma di bulan Ramadan, itu pun bukan 1 hari tapi sebulan. Ustaz, saya kodok bulan Syawal. Itu kodok itu puasa Ramadan Ibu yang kemudian Ibu kemarin berhalangan. Diganti di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah. Silahkan. Tapi itu kan puasa Ramadan juga. Ya, maka istimewa saum itu. Di dalam bahasa Arab ada saum, ada siam. Kalau kita puasa, saum itu secara bahasa puasa dalam konteks fisik aja, Pak. Seperti Siti Maryam, beliau puasa nggak ngomong sama orang-orang, sama manusia nggak ngomong. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inni nazartu lirrahmani sauma. Kata Maryam, aku bernazar kepada Allah saum. Falan ukallimal yauma insiya. Aku nggak akan bicara dengan satupun manusia. Kenapa? Kan waktu itu Maryam dituduh oleh semua orang
pelacur lah, wah maksiat karena dia hamil tanpa ada seorang ayah. Ya, benar-benar nggak ada seorang ayah gitu. Kalau zaman sekarang mah ayahnya ada, cuman ngumpet kan gitu kan. Tapi ingat bukan Nabi Isa ya, yang dilahirkan oleh ibu-ibu. Ya, yang seperti itu gitu. Dan jadi Maryam itu nggak mau ngomong, disebutnya saum. Jadi kalau ibu lagi nggak mau ngomong sama suami, ibu tuh saum. Mah, udah masak belum buat buka? Ibu diam. Mah, udah belanja belum buat buka? Mah, kenapa kok diem terus? Mama saum. Ya, saum dari apa? Nggak ngomong. Itu ngomong, nah itu contoh kata gitu kan. Ya. Nah itu saum itu Pak. Kalau siam ada aturan, ada fikihnya, ada hukum-hukumnya, itu siam. Makanya surat Al-Baqarah 183 Allah menggunakan kalimat siam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Satu aja keistimewaan saum apa? As-siyamu junnatun. Saum itu, puasa itu perisai. Perisai dari perbuatan yang jelas maksiat dan perisai dari perbuatan yang halal sekalipun. Makan minum di luar Ramadan halal kan Pak? Tapi ketika Ramadan kata Allah tahan, kamu jangan makan minum, kita sami'na wa ata'na. Padahal itu makanan kita. Itu ada di rumah kita. Ibu yang masak, pakai belanja uang dari suami dan halal. Tapi kenapa kalau kata Allah ini enggak layak? Tidak boleh bagi kamu. Kita tinggalkan. Kita enggak berani makan. Walaupun tinggal 2 menit lagi mau maghrib, sudah ada terhidang takjil, kita enggak berani itu makan. Walaupun itu hak kita, itu makanan kita Pak. Itulah orang yang saum. Dilindungi oleh Allah, ada perisai. Jangankan kepada yang haram, yang halal saja dia nggak berani. Jangankan dosa besar, marah saja orang yang saum kan hadisnya hadis selanjutnya kan gitu. Apabila ada orang yang mencelamu, ada orang yang ngajak berantem, maka katakanlah inni shaim, saya lagi saum, saya lagi puasa. Marah aja. Ibu ada 5:30, setengah jam lagi mau azan maghrib, ada yang bikin ibu kesel ke suami gitu. Tapi ibu nggak marah, sampai suami pun bapak itu heran. Mah, tumben mama nggak marah, tar habis maghrib. Nah, setidaknya dari 5:30 sampai maghrib ibu ada perisai Bu Pak, ada pelindung tameng sehingga tar habis maghrib. Begitu habis maghrib azan bener ibu tuh marah. Ya, lontong habis 5, gorengan habis 5. Minimal marahnya ke makanan Bu, jangan ke piring lah. Ya, sayang. Ya, ke takjil habis pokoknya. Mama kok habis? Mama lagi emosi. Nah, gitu. Bapak lagi jalan di jalan 5:30, mau setengah jam lagi mau azan maghrib, ada motor yang nyalip nyenggol motor bapak. Lagi saum. Ya Allah. Coba ntar habis maghrib nyenggolnya. Lain lagi mungkin bapak. Ya, ada perisai saum. Yang ketiga, maaf, saya cepat. Quran. Lagi-lagi Ramadan istimewa karena ada Quran. Kalau Quran tidak diturunkan di bulan Ramadan, maka sebenarnya Ramadan biasa-biasa seperti bulan-bulan lain. 2 cara Allah menurunkan Al-Quran, dua-duanya di bulan Ramadan Pak. 1, turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan Lailatul Qadar, oleh malaikat semua diterima. Lalu dari Baitul Izzah ke Rasulullah dibawa oleh Jibril, itu tanggal 17 Ramadan ayat 1-5 surat Al-Alaq. Dua-duanya Ramadan. Maka ironis Pak, ironis kalau kita berada di bulan Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran, tapi kita jauh dari Al-Quran. Ironis itu. Ya, jauh dari Al-Quran, nggak pernah buka Quran. Ramadan disebut Syahrul Quran, tapi nggak pernah baca Quran. Ini ironis. Imam Syafi'i, para imam mazhab itu di Ramadan luar biasa, tinggalkan semua aktivitas menulisnya, keilmiahannya, semua fokus kepada Quran. Maka Imam Syafi'i setiap Ramadan menghatamkan 60 kali. Di luar Ramadan beliau khatam 30 kali, sehari sekali. Di Ramadan sehari 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Ibu nggak bisa lah 60 kali itu nggak bisa bikin kue Bu. Ya, kita nggak bisa kayak Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah itu sepanjang hidupnya menghatamkan 6.000 kali. Mereka ini, beliau ini kan hafal Quran, tapi masih baca Quran dengan matanya, masih melihat baca Quran, padahal hafal Quran. Kita ini hafal enggak, baca enggak pernah, tapi pengen surga Firdaus berdampingan dengan Rasul. Luar biasa. Ya, mereka ini luar biasa, hafal tapi tetap membaca. Maka coba buat sebuah target, ya, jangan 60 kali, sekali aja lah khatam. Sekali bapak khatam pribadi, yang satu lagi khatam bersama keluarga.
Jadi ada amal fardi, ada amal jama'i. Yang keluarga gimana Ustaz? Kalau bapak ibu dan anak bapak ibu yang sudah dewasa 2 berarti 4. 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman. Bagi 4 Pak, berarti masing-masing cuma baca 5 halaman. 5 halaman tuh nggak sampai 1/4 jam, nggak sampai 15 menit. Bapak 5 halaman, istri bapak 5 halaman, anak bapak yang pertama 5 halaman, yang kedua 5 halaman. Selesai 21 juz beres. Tiap hari begitu, selesai 30 juz. Bapak selesai dengan bacaan bapak sendiri, maka bapak juga selesai dengan bacaan berjamaah dengan keluarga. Kan itu Allah tautkan kasih sayang di antara keluarga Pak. Yang keempat, sedekah. Setelah Al-Quran, sedekah. Ini kurikulum Nabi juga Pak. Kata Rasulullah apa? Kata istri-istri Nabi, Rasul itu orang yang dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, melebihi hembusan angin. Kalau kita panas nanti itu Pak ya, siang panas sekali Ibu, lalu ada angin kena wajah kita, enak banget, ya kan? Nah, Rasul itu dermawannya lebih dari hembusan angin. Rasul itu, bahkan kata para sahabat, Rasul adalah manusia yang tidak pernah menolak orang yang meminta sama beliau. Tidak ada yang pernah meminta Rasulullah. Rasul itu paling nggak bisa nyebutin enggak. Kalau ada orang yang minta, nggak pernah Rasul nyebutin enggak. Selalu memberikan. Kalaupun Rasul lagi nggak punya, beliau kemudian tawarkan menjadi lelang wakaf ataupun infak kepada sahabat-sahabatnya. Satu hari ada seorang Arab Badui kepada Rasulullah datang, ya Rasulullah, saya udah 2 hari nggak makan. Sebentar. Ke dalam Rasulullah, nanya ke Aisyah, Aisyah, ada makanan nggak di dapur? Nggak ada ya Rasulullah. Oh iya, nggak apa-apa. Keluar, ayo ikut saya. Ada sahabat lagi ngumpul, para sahabatku, ada nggak yang mau bersedekah kepada saudara kita ini? Langsung, saya Rasulullah, saya gandumnya, saya kurmanya, saya ininya dan sebagainya, langsung berlemah. Jadi Rasul nggak pernah nolak Pak, nggak pernah nolak. Bahkan satu saat Ibnu Abbas, ya Rasulullah, bagus sekali bajumu ya Rasulullah. Rasul pulang lagi mau ke masjid, sampai rumah dibuka, bajunya dikasihkan gamisnya kepada Ibnu Abbas. Rasul pakai yang biasa. Satu saat Abu Hurairah, ya Rasulullah, harum sekali parfummu ya Rasulullah. Rasul pulang ngasih harum, ngasih parfumnya. Ini untuk kamu Abu Hurairah. Cuman Bapak jangan coba-coba muji saya ya, saya nggak seperti Rasul, maaf Pak. Ya, Ustaz bagus bajunya, oh maaf beli aja Pak. Saya nggak akan kasih Pak. Ya, sekiranya ada yang gratis di saya Pak, baru saya kasih. Ya, belum nyampe levelnya Pak. Dan yang terakhir, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. 4 ada di luar Ramadan, 1 hanya ada di Ramadan. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, keistimewaan Ramadan tadi diwajibkan saumnya, yang kedua dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, dan yang terakhir apa? Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu Lailatul Qadar. Nggak ada di luar Ramadan. Cari Lailatul Qadar di luar Ramadan, nggak ada. Ini hanya spesial di Ramadan. Ya, maka Lailatul Qadar kemudian oleh Rasulullah bagaimana cara mengejarnya? Pusatkan dan konsentrasikan, tingkatkan ibadah kita di akhir Ramadan. Lihat Rasulullah begitu masuk 10 hari terakhir, ibadahnya makin menjadi-jadi, ibadahnya makin semangat. Ya, apabila datang 10 malam terakhir, kata istri Nabi, beliau kencangkan ikat pinggangnya, beliau bangunkan keluarganya, beliau hidupkan malam-malamnya. Justru malah begini Pak, di kita fenomenanya begini. 10 hari pertama atau malam pertama tarawih, saya yakin nggak ada tempat di sini nih, sampai ke lapangan, bener nggak Pak? Sekarang kan leluasa, ya. Kenapa? Sudah banyak yang berguguran. Sebab ritme ibadah kita di Ramadan itu selalu selalu ngegas di awal, lalu loyo dan kendor di akhir. Kalau maraton kita udah sprint masalahnya di awal, udah sprint di awal, tapi di akhir nggak ada, ya. Padahal Allah letakkan puncak kebaikan Ramadan di akhir, yaitu Lailatul Qadar. Itulah puncak kebaikan Ramadan, Allah tempatkan di akhir, nggak Allah tempatkan di awal Pak. Kalau di awal Allah tempatkan, berlomba-lomba semua, udah beres selesai, nggak ada lagi tuh masjid yang penuh. Makanya di 10 hari pertama jamaah susah nyari masjid, di 10 hari terakhir masjid susah nyari jamaah. Dan itu fenomena, itu kenyataan kita. Suka nggak suka kita harus akui itu. Nah, salah satunya kita bisa menghidupkannya dengan iktikaf. Ya. Tapi tidak ada dalil bahwa syarat mendapatkan Lailatul Qadar harus iktikaf. Memang nggak ada dari secara khusus. Cuman dengan iktikaf peluang itu jauh lebih terbuka, dan di samping itu iktikaf adalah sunnah Nabi yang tidak pernah Rasul tinggalkan sepanjang hidup beliau, iktikaf 10 hari terakhir Ramadan itu. Ya. Itu kita menghidupkan sunnahnya. Adapun apakah orang yang nggak iktikaf berpeluang dapat Lailatul Qadar? Berpeluang, sama.
Kata ibu, Ustaz, saya gimana nggak bisa iktikaf. Kenapa bu? Nggak ada izin dari suami. Ibu turut sama suami, itu adalah ibadah, ya. Udah, karena iktikaf bukan wajib, tapi sunnah. Turut dulu kepada suami, tapi ibu bisa mendapatkan dengan cara menghidupkan malamnya dengan ibadah. Di rumah ibu masakin buat yang sahur, ibu lagi masak kemudian sambil tilawah bisa, sambil zikir, sambil istighfar, itu bisa. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mulia adalah mereka yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Itu kalau terjadi Lailatul Qadar dapat ibu, walaupun nggak di masjid. Karena istri-istri Nabi bu, istri Nabi itu iktikafnya setelah Rasul wafat. Sebelumnya Rasul masih ada, ketika Rasul masih ada, istri-istri Nabi nggak pernah iktikaf. Rasul saja yang iktikaf. Tapi istri-istri Nabi menyiapkan segala persiapan Rasul kalau iktikaf. Itu iktikaf. Itu juga memburu Lailatul Qadar. Setelah wafat Rasulullah baru istri Nabi itu iktikaf. Karena istri Nabi itu kan nggak boleh nikah setelah Rasul wafat, semuanya nggak boleh nikah. Tapi ibu jangan berharap, ya. Bapak kapan sih? Aku udah nggak sabar mau iktikaf. Oh bapak masih hidup juga, jangan berharap ya cepat-cepat suaminya nggak ada karena ibu pengen itikaf, itu yang salah. Tapi itikaf juga kemudian bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ada orang yang ke masjid bukan itikaf, pindah tidur. Saya pernah lihat ada orang yang mau itikaf itu bawa kasur Palembang, bawa bed cover, bawa rice cooker. Bayangkan kayak mau pindahan itu pak ke masjid. Lalu dengan anggapan yang penting di masjid pasti dapat Lailatul Qadar. Ya enggak lah kalau diisi tidur pak. Ya, dia tidur, yang penting katanya kan di masjid. Sebab tidur orang yang puasa ibadah Ustaz. Oh, itu pakai hadis palsu lagi. Dalilnya tidur orang yang puasa ibadah. Sama seperti orang Indonesia, tidur orang yang puasa ibadah, kerja adalah ibadah Ustaz, maka tidur di tempat kerja ibadahnya double. Makanya saya kalau habis ngisi di kantor-kantor itu, kuliah zuhur, kajian zuhur itu, beres itu langsung bergelimpangan. Dengan anggapan apa? Tidur orang yang puasa ibadah Ustaz, kerja ibadah, maka tidur di tempat kerja ibadahnya double. Nah ini hadis palsu madein nih pak, ya. Biar orang Indonesia kan paling pintar begitu, ya, cari-cari dalil, bukan mengamalkan dalil, mendalili amal, kan gitu kan. Nah maka dengan itikaf, ada lagi Ustaz, rumah saya besar, di dalamnya ada musola Ustaz, boleh nggak itikaf di situ? Nggak boleh pak. Secara fikih itikaf itu harus di masjid jami bahkan. Ya artinya masjid yang menegakkan sholat 5 waktu dan Jumatan. Kalau walaupun di rumah ibu besar, rumah bapak besar ada musolanya, itikaf bukan itikaf, itu istrikaf apa namanya, ya. Jadi nggak bisa begitu, ya. Maka harus di masjid dengan adab-adab yang berlaku pada itikaf itu sendiri. Nah itu bapak ibu 5 amalan untuk kita mempersiapkan Ramadan terakhir dan mempersiapkan akhir Ramadan. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat bagi kita untuk bisa menghidupkan malam terakhir di bulan Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan.